Oke, kita lanjutkan tentang pembahasan tentang heat treatment. Nah, pada bahasan sebelumnya kita telah bahas apa itu tentang heat treatment, apa yang dimaksud dengan heat treatment, apa saja jenisnya, kemudian alat-alatnya. Nah, untuk mengetahui alat lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan atau mengulas lagi tentang peralatan heat treatment. Jadi heat treatment itu menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama tungku pemanas atau dapur pemanas atau furnace. Nah, furnace adalah dapur sebagai penerima panas bahan bakar untuk proses pembakaran. Kemudian media pendingin merupakan suatu substansi yang berfungsi dalam menentukan kecepatan pendinginan yang dilakukan terhadap material yang telah diuji dalam perlakuan panas. Kemudian selanjutnya termokouple. Termokouple di sini pengertian atau fungsi termokouple adalah alat ukur atau sensor untuk mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor yang berbeda yang digabungkan pada bagian ujung hingga dapat menimbulkan efek termoelektrik. Selanjutnya pengukur waktu. Alat pengukur waktu pada proses perlakuan panas berfungsi untuk mengetahui berapa lama proses kerja yang berlangsung. Nah, jadi ini beberapa alat yang digunakan. Ya, furnace itu tungkunya. Jadi nanti logam dimasukkan ke dalam kotak tungku yang di dalamnya ada batu tahan panas. Kemudian biasanya menggunakan pemanas dari listrik. Kemudian dimasukkan, kemudian dinyalakan pemanasnya dan diatur hingga mencapai suhu yang ditentukan. Nah, bagaimana proses pelakuan panasnya? Prosesnya kebanyakan seperti ini. Yang pertama, setelah dilakukan proses awalan, kemudian dilakukan proses pemanasan. Proses pemanasan di sini maksudnya memanaskan logam paduan sampai suhu tertentu dengan kecepatan waktu tertentu. Tentunya pemanasan di sini dimasukkan ke dalam furnace tadi dan dinyalakan suhu hingga suhu yang ditentukan. Tentunya sesuai dengan jenis perlakuan, apakah annealing, apakah kemudian hardening, kayak gitu, sesuai dengan tujuan pengujian. Berikutnya waktu penahanan atau holding time. Holding time di sini menahan suhu pada suhu tersebut dengan tujuan memang sudah hampir semua austenit, tetapi austenit masih berbutir halus dan kadar karbon dan unsur paduannya belum homogen. Untuk itulah dibutuhkan waktu penahanan. Tujuannya untuk ini sebelum pada proses yang dicapai pada suhu kritis, jadi masih bisa berubah, jadi ditahan dulu, namanya suhu austenit. Nanti akan ada pada diagram fasa. Yang ketiga, quenching. Quenching di sini artinya proses pendinginan cepat dengan media pendingin yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekerasan optimum dari baja pada struktur magnesit. Nah, jadi ketiga ini yang biasanya pokoknya pada perlakuan panas. Nah, diagram fasa itu diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon. Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C menjadi landasan untuk perlakuan panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Dari diagram fasa tersebut dapat diperoleh informasi penting, yaitu yang pertama, fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan lambat.
temperatur pembekuan dan daerah pembekuan paduan FEC bisa dilakukan dengan pendinginan lambat. Kemudian selanjutnya temperatur cair dari masing-masing paduan. Selanjutnya batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fase tertentu. Selanjutnya reaksi metalurgi yang terjadi. Nah, dari materi heat treatment ini saya ambil contoh pada gambar di samping. Ini merupakan gambar logam ALSI, aluminium silikon, pada velg mobil Panther. Jadi kandungan utamanya aluminium silikon. Nah, di mana proses pelakuan panasnya? Jadi pada gambar di sini logam ALSI dilas terlebih dahulu. Ada base material, ada daerah has, kemudian las, has, dan base material. Nah, di sini pada proses ini ada perlakuan logam, dilas, kemudian di perlakuan panas, kemudian diuji. Nah, adakah perbedaan tersebut? Jadi perlakuan panas di sini digunakan untuk menguji sebelum diuji apakah perlakuan panas itu bisa berlaku, bisa berdampak terhadap sifat yang ada pada suatu logam. Nah, di sini pada penelitian ini dilakukan terlebih dahulu uji komposisi. Uji komposisi yang dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur suatu logam. Kemudian baru setelah diuji komposisi, kemudian di sini letak heat treatmentnya. Logam di treatment panas dengan menggunakan dapur pemanas. Kemudian setelah itu perlakuan pengujian logam. Pengujian logam di sini dilakukan untuk menguji logam yang telah di treatment tadi, apakah treatment tadi mempengaruhi sifat di dalamnya. Yang dilakukan pengujian di sini dengan menggunakan pengujian kekerasan, pengujian ketangguhan, struktur mikro, dan uji komposisi pada awal tadi. Kemudian yang selanjutnya proses analisa. Nah, di sini analisanya dilihat dari gambar tersebut. Ternyata unsur alfa Al, kemudian dan beta AlFeSi itu gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir mendapatkan sifat logam yang diinginkan. Nah, jadi ini contoh aplikasi penggunaan heat treatment. Heat treatment di sini dilakukan untuk merubah sifat yang di sini saya contohkan logam pada aluminium Si, silikon pada velg kendaraan roda 4 tadi. Nah, kesimpulannya, perlakuan panas mampu digunakan untuk mengubah sifat fisik, bisa juga sifat kimia dari suatu material sesuai dengan pemanasan, holding time, dan pendinginannya. Nah, dari materi sebelumnya akan saya ulas mengapa roda gigi terus berputar dengan menopang beban dapat digunakan dalam waktu yang lama, bagaimana pembuatannya. Di sini, roda gigi yang umumnya digunakan harus memiliki nilai kekerasan, ketangguhan, dan keuletan sehingga mampu bertahan walaupun terkena beban terus-menerus. Dalam industri pembuatan logam, tentunya tidak semua logam mempunyai sifat yang sesuai dengan kebutuhan roda gigi atau benda lainnya. Maka dari itu, heat treatment merupakan salah satu cara untuk merubah sifat logam sesuai dengan yang dibutuhkan. Demikian materi yang heat treatment yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.